proyek ini proyektoripun menurut saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah ma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat yang sangat saya muliakan, para jamaah Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah, kalau beberapa bulan yang lalu kita sudah mengkaji bab nikah, kita kali ini mengkaji tentang beberapa berkaitan dengan jual beli. Jual beli di dalam Islam, bagaimana tuntunan Nabi dulu dengan kondisi zaman sekarang dalam hal jual beli. Pertama, hukum Islam itu ada 5, ada 4. Hukum Islam niku ada 4. Ada ibadah, ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji. Ada kemudian nikah. Nikah kalau di negara kita sudah ada, sudah ada, yakni di KUA. KUA memang lebih identik kepada pernikahan. Kemudian muamalah. Muamalah ini juga alhamdulillah di negara kita ada undang-undang ekonomi syariah. Sudah disahkan, juga ada bank syariah dan sebagainya. Ada satu berikutnya jinayah. Jinayah itu pidana perdata. Pidana perdata, kita akan membahas mungkin ini, yang jinayah ini di lain kesempatan. Di lain kesempatan. Intinya dari keempat hal itu, alhamdulillah kita umat Islam yang 3 sudah syar'i, sudah bisa menjalankan hukum di negara kita. Tinggal jinayah. Jinayah ini para ulama kita itu kalau ada peluang itu memperjuangkan. Ketika contohnya zina, kemarin kita mendapat laporan dari beberapa teman yang ada di parlemen, yakni ketika masalah KUHP itu zina belum ada hukumannya di negara kita. Lalu kemudian beberapa fraksi yang dari partai berbasis Islam ini mencoba mengusulkan, maka perdebatannya cukup alot. Perdebatannya cukup alot dengan teman-teman kita yang dari nasionalis dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kita mengikuti satu ayat, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Ketika belum mampu, bagaimana lagi? Jadi sedikit ada perbedaan dengan metode dakwah muslim yang lain. Tapi pada intinya tidak ada yang kemudian dianggap diam, itu tidak ada. Kemudian ini pondasi muamalah. Hari ini bagi kita perekonomian, sistem muamalah niki perubahannya sudah sangat pesat. Kalau di negara kita masih ada, Pak. Uang niki masih ada, uang nopo? Uang kertas masih ada. Kemarin Ramadan kemarin saya ke Hong Kong, Pak. Saya ke Hong Kong, ada komunitas PMI, pekerja migran Indonesia. Niku pun boten enten, uang niki pun boten enten.
Jadi semua sudah pakai aplikasi. Okay? Naik kendaraan pakai aplikasi, beli pakai barcode. Okay? Pun betul enten di ruang publik transaksi dengan uang fisik pun betul enten. Di negara kita mulai nih, Pak. Mulai ke arah sana, okay? Mulai dari kartu tol yang sudah tidak pakai penjaga, kemudian beberapa kita transaksi juga sudah mulai menggunakan itu semua. Kenapa? Apakah boleh? Boleh, Pak. Nah, niki pondasi muamalah di dalam fikih adalah al-ibahah. Kalau itu berkaitan dengan jual beli, Allah longgarkan, Pak. Nabi memberi kelonggaran, kecuali kalau menabrak sesuatu yang haram. Kalau menabrak sesuatu yang haram, misalnya riba, maka ribanya yang tidak boleh. Contoh niku ada di salah satu marketplace niku yang memiliki jualan online niku, Pak. Niku ada program COD, kemudian ada macam-macam. Lalu ada satu sistem menggunakan sistem pinjaman, Pak. Sistem pinjamannya niki ada bunganya. Maka ini saja yang tidak boleh. Yang lainnya niku diperbolehkan. Karena ada sistem pinjam kepada pemilik marketplace-nya itu, kita sebut sajalah, pay later niku ada hutangnya ke sana, lalu nyicilnya niku ada bunga. Maka kita di MUI kemarin ini yang melarang ininya. Kalau yang lainnya karena tidak ada unsur riba maka kemudian dihalalkan. Kenapa selain masalah ibadah itu kemudian diperbolehkan? Karena niki firman Allah, Pak. Wa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan seluruh isi alam ini untuk kula kali panjenengan umat manusia. Jadi di ayat ini, Pak, Allah halalkan semua. Allah perbolehkan semua kecuali yang diharamkan. Maka selama tidak berjumpa dengan keharaman, niku boleh. Jadi sekali lagi, kula kali panjenengan terkait dengan kalau tidak ada unsur keharaman, maka los, Pak. Sak niki pun enten COD, pun enten nopo malih, Pak? Dalam pun enten transfer, pun klasik niku. Ada beberapa hal lain yang kemudian hari ini memang semua kemajuan itu diperkenankan. Niki yang dijadikan dalil niki sampun umum wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli itu oleh Allah dihalalkan dan riba niku diharamkan. Di kelanjutan ayat ini, Pak, niku kaum kufar menyatakan apa bedanya? Apa bedanya riba dengan jual beli? Panjenengan mungkin juga begitu, yang panjenengan ke bank syariah itu, loh ini ternyata sama-sama kok, cuma beda bahasa. Yang satu bahasanya nisbah, yang satu bunga. Bukankah itu sama? Oh, bukan sakit. Nah, di situ, Pak. Letak perbedaan Islam di situ. Dengan sewa adik-adik sedang ngaji. Gimana letak perbedaan di dalam Islam? Di dalam Islam niku letak perbedaannya niku di akad, Pak, namanya, Pak. Nuhun sewu nggih, ada orang laki-laki perempuan berzina, maka niku haram, Pak. Ada laki-laki perempuan nikah, niku halal. Di mana bedanya? Qabiltu. Kan qabiltunya, Pak. Panjenengan di atas meja ada 2 sate, Pak. Ada sate ayam, sate kambing. Islam niku tidak melihat sate di atas meja ini. Di mana Islam melihat prosesnya. Kalau itu berasal dari kambing yang disembelih berbentuk sate, maka halal. Tapi kalau ayam niku diambil dari ayam tiren, nopo ayam tiren niku?
mati kemarin Pak, bangkai. Niku meskipun disajikan di atas meja berupa sate, tetap boten parah. Karena yang dilihat oleh Islam, hukum Islam itu Pak, bukan yang masak di meja, tapi proses. Okay? Prosesnya. Dan sekali lagi, kalau kali panjenengan terkait dengan masalah jual beli, niku dilihat dari proses. Kalau panjenengan datang ke bank syariah, niku bukan hutang piutang. Okay? Bukan hutang piutang tetapi bagi hasil. Sementara kalau bank konvensional niku pun terang-terangan Pak. Anda meminjam sekian, nanti bayar utangnya sekian. Nah, niku sepindah malih hutang piutang yang kemudian ada di dalam niki Pak. Kullu qardin jarronaf'an fahuwa riban. Setiap hutang piutang yang di situ ada manfaat, ada kelebihan yang dikembalikan kepada pemilik uang, maka di situ riba. Niku yang kemudian tidak diperkenankan. Niki jenis-jenis akad di dalam Islam Pak. Ada jual beli niku nanti akan kita uraikan tersendiri. Kemudian ada yang bersifat titipan, wadi'ah namanya. Kalau di kita wadi'ah itu yang lebih kita temukan sehari-hari niku parkiran Pak. Parkiran niku wadi'ah. Dulu wadi'ah niku ndak kena sanksi Pak, ndak kena ganti rugi kalau penjaga parkirnya teledor. Tapi sekarang sampun enten niku, kalau tukang parkir niku teledor, maka kena ganti rugi. Adanya ganti rugi niku pun sesuai dengan jual beli di dalam agama kita. Ada musyarakah niki. Musyarakah niku macam-macam, insyaallah ke depan akan kita jelaskan, akan kita uraikan. Kemudian kafalah. Kafalah itu kalau hari ini di negara kita namanya asuransi syariah Pak. Kemudian ada wakalah. Wakalah niku perwakilan. Kalau di dalam hak kuasa. Kalau di di kepolisian niku hak kuasa, memberi kuasa kepada orang dan sak piturutipun. Tapi ya nopo nih kita sik lari-lari. Kemudian niki Pak. Nah, bagaimana dengan aplikasi di HP? Enten aplikasi jual beli niku Pak. Aplikasi jual beli niku ada GoFood, ada GrabFood, nggih. Terus kalau kali panjenengan di aplikasi itu menitipkan uang elektrik, menitipkan uang di dalamnya. Menitipkan uang di dalamnya. Ada salah satu ustadz niku di YouTube menghukumi riba, Pak. Bagaimana hukum ribanya? Menurut beliau begini, kulo kali panjenengan yang punya uang dimasukkan ke aplikasi niku, dimasukkan ke aplikasi, terus kita beli nasi goreng. Nasi goreng kalau beli langsung niku 15.000, kalau pakai GoFood, pakai GrabFood niki kortingan 2.000. 13.000. Nah, kata Ustadz tadi yang di YouTube niku 2.000 niku riba bagi pemilik aplikasi nih. Niku rame. Sebentar Pak, sebentar. Kulo jelasaken pendapat beliau. Lalu rame di medsos, lalu datang ke tempat kami di Komisi Fatwa. Setelah kami kaji, tidak tepat kalau panjenengan punya uang di aplikasi disebut riba, tidak tepat. Kenapa? Pertama, pemilik aplikasi tidak pernah pinjam ke jenengan niku, tidak pernah. Tidak pernah
Wong sing gadah niki sugih kok, Pak. Yang punya aplikasi ini orang kaya, panjenengan cuma meletakkan 50.000. Maka sing gadah sinten? Pak Nadim nggih. Pak Nadim niku ndak minjem jenengan 50.000 niku boten. Niku murni uang panjenengan. Cuma pemilik aplikasi niki dia memiliki satu penawaran semacam hadiah, boten. Kalau membeli pakai aplikasi dapat kortingan 2.000. Maka sekali lagi bukan riba. Bagi kami ketika kami membahas di Komisi Fatwa, bukan riba. Kenapa? Karena mereka tidak pernah minjem ke kita, tidak ada transaksi pinjem. Kedua, kalau niku uang betul-betul uang panjenengan, maka ketika panjenengan meletakkan uang di aplikasi 50.000, langsung belanja 50.000 habis, terus pemilik aplikasi niku kapan pinjemnya ke panjenengan, kapan uang panjenengan make, langsung dihabiskan uangnya. Kan berarti murni niku. Murni uang panjenengan dan panjenengan tidak meminjamkan kepada pemilik aplikasi. Jadi hukumnya niku adalah boleh, boten riba, Pak. Dulu ketika kulo masih tinggal di Keputih niku paling sekeco, Pak. Terus dalu-dalu ngoten niku males yang mau ke sana nggih kantun ngeten. Cari nasi goreng, riyen Pak sebelum kena kolesterol nggih. Sakniki pun kena kolesterol, pun kena asam urat, pun kena napa malih niku. Niku pun mulai milih sakniki untuk kemudian dikonsumsi. Nek riyen niku nggih pun apa namanya tergoda dengan makanan ten mriku. Pun bagaimana dengan cicilan? Cicilan niku kulo jelaskan cicilannya dulu. Kulo menjelaskan cicilannya dulu. Kalau cuma sekedar cicilan, niku boleh, Pak. Niki dalilnya ada seorang sahabat. Seorang sahabat niki budak. Namanya Barirah. Budak perempuan, Pak. Budak perempuan niki ingin merdeka. Dulu niku cara merdeka seorang budak niku banyak, Pak. Pertamanya ada yang mau dinikahi sama majikannya, Pak. Ada yang kemudian majikannya baik hati dimerdekakan, atau dibeli oleh orang lain lalu dimerdekakan. Contoh Bilal niku. Bilal bin Rabah kan dibeli oleh Abu Bakar. Setelah dibeli lalu dimerdekakan. Termasuk cara merdeka niku, dia menebus kepada majikannya. Dia menebus kepada tuannya. Nah, Barirah niki dia menebus dirinya kepada tuannya niku dengan uang 9 keping perak dalam 9 tahun. Jadi dicicil, Pak. Dicicil 1 tahun 1 uang perak, okay, sampai 9 tahun lalu lunas. Beliau niki matur kepada Siti Aisyah. Aisyah menyampaikan kepada Nabi. Okay, maka kemudian niki menjadi dalil nek cicilan niku angsal. Niki kaya pun semerep dalili cicilan, mangke cicilane nambah niki nggih. Akhirnya rumah niku nyicil, motor niku nyicil, mobilnya nyicil, gadget HP-nya nyicil. Akhirnya isini saomah nopo, Pak? Okay. Akhirnya satu isi rumah niku isini nopo? Cicilan sedoyo. Kalau cuma sekedar nyicil boleh, okay. Yang tidak boleh niku kalau wajahnya mecicil, Pak. Napa wajah mecicil niku? Okay, wajah yang menakutkan. Okay. Jadi sekali lagi, misalnya kulo ingin sekedar nyicil pakai uang saya sendiri, niku boleh. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau nyicil tapi pakai pihak ketiga? Nek motor enten jenenge leasing, Pak. Yang pun di Pak leasing niku, Pak. Pokok CAP Pak leasing. Enten malih pakai bank konvensional yang pakai program apa namanya? Program hunian, nggih. Program beli kendaraan. Napa malih, Pak? Nek niku ningali
pendapat ulama yang berbeda. Pertama, miturut Imam Ibnu Ziyad boten pareng, Pak. Boten pareng pinjam nyicil di tempat sing enten transaksi ribanya boten pareng. Niku Imam Ibnu Ziyad, dan niki cukup banyak nggih yang memakai dengan istilah pinjam tanpa riba dan sebagainya niku nggih sae. Kedua, menurut Imam Ibnu Hajar diperinci, Pak. Perincian Imam Ibnu Hajar niku mekaten. Kalau ada unsur kedaruratan, unsur darurat tidak bisa menghindar dan tidak menemukan tempat meminjam kecuali di tempat yang ada sistem ribanya, maka unsur kedaruratan niku yang kemudian menjadi celah. Kalau paringi contoh, saya beri contoh. Ada seseorang menikah, Pak. Menikah dapat anak barep. Nopo anak barep niku, Pak? Nek kulo, bojo kulo anak tunggal, Pak. Yang panjenengan misalnya ada nikah dapat anak barep. Ketika dapat anak barep niku kan di rumah mertua kan biasanya, di rumah mertua lama, Pak. 4 tahun, 5 tahun. Mantun niku kan adik ipar menikah nih. Awak dewe kan boten sekeco nek meneng mriko terus. Nah, niku pun napa namine? Wah, ini kita ndak enak sama orang tua, kita ndak enak sama mertua. Adik kita sudah menikah. Kamari jejer pisan nggih. Serba ndak enak. Nggih. Kalau masih bisa ngekos atau ngontrak, ngontrak rien lah, Pak. Tapi kalau wah ini di keluarga kami tidak biasa ngontrak itu. Biasanya ya biasa beli misalnya. Keranten sampun menjadi hajat, sampun menjadi kebutuhan primer rumah niku, panjenengan cari pinjaman 700 juta, enten napa boten, Pak? Sing purun maringi pinjaman 700 juta dulur niku. Enten napa boten, Pak? Nek enten kalau tak ngaku dulur ya, Pak. Boten enten. Boten enten, Pak. Jangankan minjam 700 juta. Minjam 5 juta niku lho, Pak. Dikandani boten enten. Padahal wonten niku. Cuma keranten niki potongane gak potongan tepat waktu nyaur ya akhirnya dikandani boten enten. Tidak ada tempat kecuali ke tempat riba, maka miturut Imam Ibnu Hajar niku unsur darurat. Terus kalau panjenengan pinjam uang ke tempat yang ada unsur riba niku kebutuhan primer, Pak. Kebutuhan primer niku nggih rumah, nggih kendaraan. Kendaraan sak menika primer, Pak. Yang belum primer niku HP miturut kula nggih. HP niku nek panjenengan melok sing iPhone terbaru, iPhone 15 napa 16 niki sak niki. Sekedap malih niki medal Galaxy yang terbaru nggih, Galaxy 24 niki akan keluar. Lah, kok pinjam ke tempat riba hanya untuk nyicil niki, Pak? Niku boten pareng. Kenapa? Untuk alat komunikasi HP lama niku tasik saged. Maka masih belum masuk kategori darurat. Terus pada intinya di dalam masalah niki para ulama kita dari dulu pun sudah terjadi beda pendapat soal masalah hal ini. Terus pun saat niki pun musim umroh, Pak. Umroh nyicil, Pak. Nek haji pun karuan nggih, haji talangan niku kan haji nyicil niku. Talangan niku kan nggih nyicil dulu. Terus pun kalau umroh niku nyicil bayar 5 juta ditalangi kali travel berangkat umroh, Pak. Tapi setelah berangkat dia harus meneruskan cicilannya. Maka kemudian niki enten fatwa ulama Mesir Syekh Ali Jum'ah, beliau katakan bahwa yajuzu ada'u faridatil haji au manasikil umroh muqassitoh. Tidak ada masalah, boleh-boleh mawon menjalankan ibadah haji dengan maupun umroh dengan cara nyicil, dan niku
tidak mempengaruhi terhadap keabsahan, okay? Kecuali kalau memang niku dengan cara didapat dengan cara mencuri, mencopet, merampok, niku yang kemudian tidak diperbolehkan. Tapi sepindah malih untuk yang nyicil karena niki umroh, Pak, maka upayakan uang yang betul-betul halal, Pak. Uang yang betul-betul halal, keranten sampun enten hadis, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur, Allah tidak menerima pahala solat yang dilakukan tanpa bersuci, wala sadaqatan min ghulul, dan juga tidak ibadah sedekah dari hasil yang tidak halal, Pak. Maka nih untuk yang umroh upayakan betul ketika nyicil niku menggunakan uang yang betul-betul halal. Sampun 6:30, Pak. Monggo kalau ada yang ingin bertanya baik seputar masalah ekonomi ataukah yang lain, okay, selama catatan tasik wonten di laptop, insya Allah mangke akan kulo jawab. Monggo saya persilahkan. Nggih, monggo. Salam. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Terus pundi dengan beberapa hari lalu ketika ada tamu non muslim lalu kemudian diizinkan masuk ke Masjid Istiqlal, niki dalil ayatnya dulu kulo sampaikan. Terus wonten ten ayat sekedap dereng saged diperbesar. Niki ayatnya wonten ten surat At-Taubah ayat 28. Nggih, wonten At-Taubah 28. Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyembah selain Allah, niku dihukumi najis. Apa tubuhnya? Bukan. Yang dimaksud najis niku keyakinannya, najis i'tiqad namanya, Pak. Nek tubuhnya boten najis nih, buktinya kita bersalaman nggih, tidak ada masalah. Fala yaqrabul masjidil harama ba'da amihim hadza, maka jangan masukkan mereka ke Masjidil Haram setelah tahun Fathu Makkah. Saking ayat niki ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan non muslim itu hanya tidak boleh masuk ke wilayah Masjidil Haram saja. Karena ayatnya ten mriki Allah melarang masuk ke Masjidil Haram. Niku pendapat pertama, okay? Pendapat pertama niku seperti itu. Pendapat kedua niki berlaku umum. Pendapat kedua niku tidak hanya Masjidil Haram tetapi seluruh masjid kaum muslimin. Cuma nek kula ningali kalau wingi niku karena ada juga dari MUI Pusat yang hadir, Pak. Dari MUI Pusat juga hadir. Rupanya ulama Indonesia mengikuti pendapat pertama. Larangan non-muslim niku khusus untuk Masjidil Haram. Untuk masjid yang lain niku boten nopo-nopo. Kemudian niku diletakkan di salah satu ruang. Jadi bukan di ruang ngeten niki.
Tetapi di kados Al-Akbar, kalau panjenengan ke Al-Akbar niku kan di bawah niku kan ada beberapa kantor nggih, ada beberapa ruangan. Niku tamu yang dari Vatikan meniko niku bukan di ruang utama ibadah, tetapi di aulanya, di bagian aula. Terus nggih niku wow nggih. Kulo kali panjenengan terkadang gapnya terlalu jauh, Pak. Kita yang masyarakat awam niki masih menjaga jangan sampai terlalu kebablasan, tapi kadang-kadang kita melihat elit-elit kita niku rotok gampangan. Ini memang nopo namini enten gap. Tapi intinya nopo namini sampun enten konfirmasi niku bukan di masjid utama tapi di aulanya. Oke. Dalam leres. Matur nun. Monggo berikutnya. Oke, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya agak beda nih Ustaz nggih. Sering kita itu dulu pernah dijelaskan juga pas saat kita perjalanan pulang macet di perjalanan itu, terus kita sholatnya kita jamak meskipun dekat jaraknya. Nah ini juga masalah dengan jamak. Pertanyaan saya, kalau misalnya kita itu waktunya biasanya sering itu antara maghrib sama isya. Jadi saat kita turun dari kendaraan, anggap aja turun dari pesawat itu sudah nyampe bandara itu jam 6 misalnya. Terus kalau boleh nggak meskipun kita itu nanti kita jamaknya di rumah, kalau menurut madhab Syafi'i kan nggak boleh di rumah. Nah kita artinya lintas madhab, saya misalnya jamaknya setelah sampai rumah, apakah boleh saya melintas madhab seperti itu Ustaz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Leres materi niki selalu kalau sampaikan ketika penerimaan mahasiswa baru kedokteran nggih. Jadi di UNER niku hampir tiap tahun kalau yang diminta untuk menyampaikan fikih kedokteran niku. Sementara dokter niku ada yang nangani pasien kena bercak darah, ada lagi dokter spesialis bedah, operasi lan sak piturutipun nopo malih kalau wingi zaman pandemi niku. Terus pakai hadis niki kata Ibnu Abbas, Nabi pernah dalam kondisi mukim kan Madinah. Nabi dalam kondisi di Madinah, tidak sedang perjalanan, tidak ada hujan, tidak ada nopo-nopo, Nabi pernah menjamak. Keranten niki napa namini Nabi menjamak duhur dan asar di Madinah niku nggih ten dalem. Terus misalnya panjenengan meskipun dekat kok pun nanggung misalnya boten napa-napa leres. Kalau memang madhab Syafi'i memang di luar napa namini di luar kampung. Tapi untuk ningali zahir hadis niki angsal pendapat ketika sampun di rumah. Tapi gini ku madhab lain, tapi boten nopo-nopo kita longgar Pak. Kita kan 4 madhab. Jadi ketika 4 madhab ada di salah satu pendapat niku aman, boten masalah. Matur nuwun. Kalau misalnya sama kekuatannya sama kodok itu, mengkodok sholat misalnya sampai rumah itu sudah lewat maghribnya, berarti antara jamak takhir atau dikodok Ustaz? Lebih baik yang mana? Kalau memang karena uzur macet, niku niat kodok mau, niat jamak mawon, niat jamak. Apa bedanya? Niku Pak, kalau niat jamak niku
boten ninggalno sholat. Saya mau sholat tapi nanti. Tapi nek niat kodok, niku niat ninggalno sholat nih. Dan niku naudzubillah, kulo kali panjenengan jangan sampai terang-terangan kepingin ninggal sholat, jangan. Kecuali uzur, ketiduran, kelesetan terus ngeluh, tangi-tangi pun klep, nek niku uzur niku. Tapi nek kondisi nyetir, kan niku sedang sadar niku. Niku jangan sampai ada niatan ninggal sholat, tapi karena ndak memungkinkan, niki nek mampir ten masjid, tambah macet, maka mungkin pun niat jamak takhir di rumah, niku sakit. Monggo, niku terus sing pun dirin. Oh, monggo derek suara kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan akad muamalah tadi, jual beli dengan mencicil. Nah, apakah diperbolehkan objeknya satu, kemudian ada tiga pihak leasing, pihak penjual dealer dan pihak yang pembeli. Nah, ada dua akad yang kita sama dealer itu beli, ya. Sedangkan akadnya dialihkan ke leasing. Nah, dengan objek satu, akadnya dua, apakah diperbolehkan seperti itu? Terlepas riba atau ada riba atau tidak. Nah, itu akad dua, satu objek dengan dua akad. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terus tetap angsal. Terus niku namine nanti, namanya niki akadnya niku masuk ke arah hiwalah. Hiwalah niku di antara salah satu, di antara salah satu akad niku ada yang namanya hiwalah. Hiwalah niku, tapi kalau paringi contoh gambaran dulu. Ada dua orang yang transaksi hutang piutang. Kulo kali panjenengan punya hutang 10 juta. Tapi ada pihak ketiga yang dia punya hutang ke kulo. Lalu kulo lemparkan ke dia, kulo lemparkan ke panjenengan untuk kemudian menutupi hutang kulo. Sementara artinya di dalam transaksi niku, andaikan terlibat 3 orang, niku boten nopo-nopo. Termasuk di antara akad hiwalah niki, panjenengan kirim yotro ke putranya panjenengan kuliah di Jakarta. Panjenengan niku kan transfer pakai bank kan, pakai bank, oleh bank diterima. Lalu nominal niki masuk ke rekening putra panjenengan. Putra panjenengan mengambil uang di rekening bank di tempat panjenengan transfer. Terus ada 3 pihak yang meriku terlibat dalam satu akad, namanya akad hiwalah. Demikian halnya dengan hal ini, ketika ada satu barang, panjenengan dengan satu barang itu untuk membeli langsung tidak mampu. Bukan tidak mampu sebenarnya, tapi nopo namine ada prioritas lain. Ada prioritas lain, lebih penak pakai cicil. Lalu panjenengan melibatkan orang lain niki tumbasnya kontan, tumbasnya full. Sehingga kalau kali panjenengan nyicil. Nah, transaksi dengan melibatkan 3 orang, 3 pihak, kita kemudian orang yang membelikan dan tempat penjual tetap kenging. Nanti akan kita jumpai
akan kita jumpai di dalam Islam niku banyak model akad ngoten. Misalnya nggih, kula penyewa. Kula penyewa, panjenengan pemilik tanah, enten pemilik bibit. Transaksi bareng untuk satu kebun jagung niku saged. Nggih. Dengan cara melibatkan banyak pihak niku diperbolehkan. Nggih. Intine angsal. Leres kecuali ada riba. Nggih, leres. Nggih. Monggo. Panjenengan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seringkali di program transportasi itu, jadi pada saat kita membayar untuk Grab, itu ada diskon yang lumayan. Nah, yang saya agak ragu ini diskonnya, Ustaz. Mohon pencerahan, apakah diskon itu tergolong riba ataukah boleh? Sehingga pada saat dia 50.000, mungkin karena saya sering menggunakan aplikasi ini, tiba-tiba suatu ketika dapat 30.000. Nah, yang saya agak ragu terus terang beda dari 50.000 menjadi 20.000 ini, Ustaz. Apakah hukumnya boleh itu? Ada menu seperti itu di transport. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Bagaimana dengan napa namine pemilik aplikasi niku leres. Kula niki kan juga sama tetangga niku pernah dikira orang kaya, Pak. Kenapa? Mobilnya tiap hari ganti-ganti masalahnya. Oh, sing jemput ganti-ganti pancen nggih damel. Nah, apakah ketika kula kali panjenengan menggunakan aplikasi ada diskon? Apalagi nanti terkumpul poin. Terkumpul poin akumulasi, setelah terakumulasi lalu kita gunakan akumulasi itu, apakah termasuk riba? Bukan. Niku namanya adalah bentuk terima kasih aplikasi karena panjenengan sudah menggunakan. Contoh niku dulu saya ketika pakai salah satu provider kartu, niku kan kalau download nanti gratis pulsa 50.000. Bonus semacam itu adalah bentuk hadiah dari pemilik aplikasi, karena aplikasi niku napa namine dia sedang bersaing dengan kompetitor lain supaya dia lebih banyak memiliki pelanggan, maka dia beri diskon. Tapi aslinya kan buatan rugi niku. Semakin dia banyak yang download, keuntungannya semakin besar dari akumulasi penggunaan. Jadi diskon, kemudian dalam bahasa Inggrisnya kan reward, pemberian atau hadiah. Dan hadiah niku sekali lagi diperkenankan dan diperbolehkan. Dan mereka insyaallah napa namine salah satu di antara bentuk sekedap di antara bentuk pemberian niku ada yang namanya adalah sekedap kok dereng napa namine sebentar supados kula kali panjenengan tidak ragu. Dan mriki niku di antara bentuk pemberian. Di antara bentuk pemberian di dalam Islam niku yang diperkenankan sepindah malih enten namini hadiah. Terus pemberian di dalam Islam niku enten infak, enten wakaf, enten hibah, di antaranya hadiah. Nah, hadiah niku sebagai bentuk apresiasi dari pemilik aplikasi ketika kita menggunakan. Kula nggih ngoten, Pak. Menggunakan napa namine aplikasi pesawat ngoten niku. Setelah terkumpul sekian kan angsal voucher. Nah, niku sekali lagi bukan riba tetapi bentuk
bentuk hadiah. Intinya riba niku terjadi ketika pakai hutang piutang, Pak. Hutang piutang, lalu pemilik uang niki minta mengembalikan uangnya lebih. Niku riba. Selain niku enten banyak nama, ada nama hadiah, ada nama sayembara nggih, lan sak piturutipun. Intine bukan riba. Monggo setunggal terakhir. Oh boten nggih, sampun berarti nggih. Dan niki sampun isya niki. Nggih, terus intine kula kali panjenengan alhamdulillah niki pertanyaannya berkembang terus. Nek fikih ibadah pun enten nggih, fikih anu pun kathah kita yang bicara tidak perdebatan lah nggih, tidak perdebatan ini bid'ah atau tidak, tetapi lebih ke fikih keseharian kita khususnya terkait muamalah. Semoga dengan kita mempelajari fikih muamalah menika, maka kemudian rezeki kita tambah berkah, apa yang kita transaksikan jual beli semuanya menjadi lebih berkah, dan dalam keseharian kita semuanya kita sudah bisa menjalankan sesuai dengan tuntunan di dalam agama kita. Amin Allahumma amin. Dari saya cukup sekian, cekap semanten wonten kalepatan nyuwun ageng pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.